Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabar semua Nanda sekalian? Semoga kabarnya baik-baik saja dan tetap sehat walafiat. Insyaallah jumpa dengan saya kali ini Kamarudin SPDI MPD, guru Smart School untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Supaya lebih bersemangat Nanda sekalian, jangan lupa yel-yelnya. Salam Smart School, berkarakter, cerdas ki. Alhamdulillah, Nanda sekalian, untuk memulai pembelajaran, mari membiasakan diri mengawali dengan bersama-sama berdoa. Dan doa kita hari ini, kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berberkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nanda sekalian, perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Nah, inilah pembahasan kita kali ini, yang tentu ini merupakan rangkaian atau rentetan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai masuknya Islam di Nusantara dan strategi dakwah Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang lalu semoga Nanda sekalian sudah mengikutinya. Bagi yang belum, silakan disimak di delaynya, akses di e-andalan ya Nanda sekalian. Baik. Berikutnya Nanda sekalian, untuk menyamakan persepsi, kita bisa menyelami materi ini, dasar dari sekian banyak ilmu. Silakan diakses materinya Nanda sekalian, bisa dengan barcode atau melalui link https://bit.ly/dakwah_Islam_Indonesia. Oke, Nanda sekalian. Alhamdulillah. Ya, kalau ada yang sudah selesai, silakan dibagikan ke
WA grupnya atau mungkin ada alat komunikasi lain. Berikutnya Nanda sekalian, ini juga pembiasaan yang kita harapkan menjadi kebiasaan. Itu adalah membiasakan diri membaca ayat Al-Quran, memulai pembelajaran meskipun satu ayat. Mari kita baca Nanda sekalian, yang ayat ini insya Allah akan menjadi landasan atau dasar juga untuk kita mengelaborasi materi perkembangan Islam ini. Kita mempersiapkan diri dengan memulai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ya. Quran surah ketiga ayat 104. Kata Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Oke, alhamdulillah. Nah, Anda sekalian, berikutnya untuk kita fokus pada materi ini, tujuan pembelajaran inilah arenanya kita. Yang pertama adalah menguraikan proses masuknya Islam di Pulau Sumatera. Berikutnya, bagaimana proses masuknya Islam di Pulau Jawa. Kemudian, menguraikan proses masuknya Islam ke Pulau Sulawesi. Berikutnya adalah menguraikan proses masuknya Islam ke Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan selanjutnya menguraikan proses masuknya Islam ke Nusa Tenggara. Nah, Anda sekalian, submaterinya yang pertama adalah perkembangan Islam di Sumatera, perkembangan Islam di Pulau Jawa, perkembangan Islam di Sulawesi, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua, dan perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Nah, ini 5 submaterinya, fokusnya adalah pada perkembangannya. Jadi sebelumnya untuk melanjutkan ini materi adalah ada strategi dakwah. Kemudian setelah ini materi fokusnya lagi pada kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara atau di Indonesia kalau kita bicara sekarang. Jadi mari kita mengeksplorasi untuk mendalami materi bagaimana perkembangan Islam di Sumatera. Sumatera. Ini Sumatera, kalau misalnya kita sekarang ini masih ada siswa atau di antara kita yang belum paham tentang Sumatera, ini tentu menjadi persoalan bagi kita umat Islam, karena ada pesan kita itu tidak boleh melupakan sejarah. Sementara
satu wilayah di Indonesia ini yang menjadi titik sejarah bagaimana Islam sampai hari ini di abad 21 atau sekarang ini sudah 1444 Hijriah, ini tidak bisa lepas dari bagaimana Islam di Sumatera pertama kali. Nah, kita tahu bahwa di Sumatera itu Islam mulai masuk itu di akhir abad ke-7. Nah, tapi nanda sekalian, ada hal yang penting untuk kita ingat kembali ketika sebelumnya sudah dibicarakan atau pernah dibahas atau ada yang mau mengeksplorasi lebih jauh tentang teori masuknya Islam di Indonesia, apakah abad 13 atau abad ke-1 atau abad 13, kita harus berangkat dari sebuah kesepakatan bahwa berdasarkan kesimpulan Islam masuk ke Indonesia itu sejak 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, ini yang akan kita urai. Bahwa Islam pertama masuk di Indonesia, kalau sekarang kita bicara, dulu itu namanya Nusantara. Karena belum ada namanya Indonesia. Jadi mungkin ini adalah sebuah pembiasaan untuk sekali-sekali kita juga menyebutkan Indonesia. Itu artinya sekarang kita bicaranya. Kalau kita bicara tentang awal dulu, maka itu artinya kita bicara tentang Nusantara. Nah, di akhir abad ke-7 Masehi, Islam masuk di Sumatera. Tepatnya di mana? Yaitu adalah di Barus. Dibawa oleh para pedagang Arab. Dan di pelabuhan Barus ini adalah kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kalau misalnya kita juga mengikuti perkembangan, nanda sekalian, ternyata tahun 2017 ya, tepatnya pada bulan Maret, itu oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo itu pernah meresmikan satu tugu di sana sebagai titik nol peradaban Islam Nusantara. Jadi tugu titik nol peradaban Islam Nusantara itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita tahun 2017. Mudah-mudahan tidak salah, itu tanggal 24 Maret. Ini sebagai penanda bahwa kita ini yang mayoritas beragama Islam di Indonesia harus paham dan mengerti bahwa ada sejarah yang selama ini mungkin ada yang masih belum paham, belum memahami. Itulah pentingnya diletakkan tanda. Nah, kemudian berikutnya sebagai penanda bahwa di Sumatera Utara ini ada makam tua di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Jadi nama pemakamannya ini adalah Mahligai. Jadi yang memiliki kesempatan, punya peluang dan mungkin punya ongkos biaya, bisa sekali-sekali mungkin jalan-jalan ke sana, ya. Nah, itu pada abad ke-7 Masehi ada makam tua di sana. Ini sebagai bukti di abad ke-7 Masehi itu sudah ada Islam di Indonesia, kalau kita bicara, atau di Nusantara waktu itu, yaitu ada batu nisan di sana yang tertulis Syekh Rukunuddin. Syekh Rukunuddin. Beliau wafat 672 Masehi atau pada 48 Hijriah. Ini tentu menguatkan adanya komunitas Muslim pada saat itu. Jadi silakan masing-masing orang bisa berbeda pandangan, berbeda pendapat, mungkin dengan perspektif masing-masing mengenai Islam di Nusantara ini kapan. Yang pasti kita berangkat pada sebuah kesimpulan tentang Islam ke Indonesia ini atau di Nusantara itu sejak abad ke-7 Masehi
atau abad 1 Hijriah. Ini di mana? Di Barus. Bahkan ada artikel bahwa Barus ini sebetulnya adalah kota atau kampung tertua di Indonesia. Jadi mungkin orang tua juga kadangkala memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya mungkin di Goa ada juga buta tua, kan? Termasuk di Bantaeng misalnya ada juga buta tua. Itu mungkin karena klaim mereka nenek-nenek kita dulu yang menganggap bahwa inilah paling tertua. Tapi itu cerita atau mungkin pesan-pesan yang berlanjut. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, yang dapat kita buktikan itu adalah kota tertua di Indonesia itu namanya adalah Barus. Nah, berikutnya adalah di Pulau Jawa. Jadi setelah Sumatera kita bahas Pulau Jawa. Siapa yang membawa Islam ke sana? Ya tentu seperti juga yang lain itu adalah ulama, para pedagang awalnya dari Arab. Itu ada ulama Persia namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir, ulama Persia. Jadi sekarang ini tidak ada namanya Persia tapi adalah Iran. Nah, ini Syekh Subakir ini adalah diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1404 Masehi. Jadi 1404 Masehi. Ini bersama Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik ini adalah pamannya. Pamannya siapa? Pamannya Syekh Subakir. Nah, kemudian di mana ini? Nah, mungkin Jawa ini kan luas sekali. Tapi sebagai tanda untuk menjadi petanda atau sesuatu yang bisa melekat dalam ingatan kita untuk bicara tentang sejarah, itu adalah mulai dari Tuban, Gresik, Jawa Timur ya, hingga menyebar melewati Sungai Berantas hingga menyentuh kerajaan Majapahit. Kita tahu bahwa perkembangan di Islam di Pulau Jawa ini sebelumnya ada kerajaan Majapahit, tetapi tahun 1437 ketika Majapahit teruntuh, disitulah kemudian Islam di Jawa itu menemukan momentumnya dan berikutnya sampai kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam ini sekarang tentu belum kita bahas lebih jauh karena itu menjadi satu sub pembahasan tersendiri bagaimana ketika Islam itu menjadi kerajaan atau sudah berada di arena kekuasaan sampai menyebar Islam dan sampai runtuhnya kerajaan Islam itu. Nah, berikutnya Nanda sekalian, setelah Sumatera kemudian Jawa, itu ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi juga ini tentu ada banyak pandangan, tetapi ini kita mengambil pada perspektif dari Lontara bilang bahwa Islam masuk ke Sulawesi ini itu ketika kekuasaan waktu itu masa Tuni Palangga. Itu raja Goa ke-10. Tahun 1546 sampai 1565. Masa Tuni Palangga. Nah, terdapat perkampungan Muslim di Makassar yang dihuni oleh pedagang Melayu yang berasal dari Campa, Patani Johor, dan Minangkabau. Nah, ini di Sulawesi ada dua yang mudah-mudahan kalau kita sebutnya itu masuk ke dalam ingatan kita untuk selanjutnya mengeksplorasi bagaimana Islam di Sulawesi ini bisa hadir. Yang sekarang ini menjadi jalan di beberapa wilayah ya. Di Makassar ini ada jalan yang untuk mengabadikan
bagaimana Islam di Sulawesi itu, yaitu adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin. Nah, ini ada juga referensi bahwa Sultan Alauddin ini itu adalah raja ke-14. Raja ke-14. Itulah Sultan Alauddin yang kemudian menjadi raja pertama yang masuk Islam di Sulawesi. Nah, kita tahu kalau misalnya dulu yang namanya raja, apa saja perkataannya, apa saja perintahnya, maka rakyat pasti ikut. Nah, itulah sebabnya sampai kemudian Islam di Sulawesi ini itu gampang atau mudah menyebar. Karena memang ketika Datuk Ribandang itu datang ke Sulawesi ini menyebarkan Islam, ketika Tuni Palangga ini itu masuk Islam, lalu kemudian Datuk Ribandang ini mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin, itulah Islam di Sulawesi ini gampang diterima karena rajanya masuk Islam. Nah, kemudian lebih jauh lagi, lebih ekspansif lagi, itu adalah ketika sampai pada masa Sultan Hasanuddin. Itu Raja Goa yang ke-16. Sultan Hasanuddin memang di usianya yang pada saat itu masih muda, bahkan dia hanya berusia 38 atau 39 tahun, tetapi Islam luar biasa penyebarannya. Bagaimana Sultan Hasanuddin itu kemudian digelar oleh Belanda pada saat itu sebagai ayam jantan dari timur. Dan kita tahu bahwa dua perguruan tinggi di Sulawesi Selatan ini mengabadikan namanya. Ada Universitas Hasanuddin, Unhas. Kemudian di Jalan Alauddin, Alauddin II dengan Alauddin I, ada juga perguruan tinggi di sana. Namanya dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekarang sejak tahun 2016 itu namanya menjadi Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Itulah mungkin cara para pendahulu kita, para pengambil kebijakan untuk meletakkan tanda bagaimana para pendahulu kita ini yang punya kontribusi besar terhadap pembangunan di Sulawesi ini, terutama Islam, itu diberikan nama atau diabadikan namanya kepada perguruan tinggi kah, atau ke lembaga pendidikan, atau jalan. Misalnya tadi saya berangkat di daerah Palantigan, Goa, kemudian melewati Jalan Alauddin, kemudian melewati Jalan Hasanuddin, di depan Universitas Hasanuddin, sampai sekarang tiba di sini. Dan itu juga untuk mengingatkan saya, siapa yang berbicara ini itu adalah Kamaruddin. Tapi tidak ada hubungannya Kamaruddin, Hasanuddin dengan Alauddin. Saya hanya menghubungkannya bahwa din ini itu sangat lekat dengan nama-nama Islam. Baik, berikutnya Nanda sekalian, kita bicara tentang bagaimana di Pulau Sulawesi ini itu soal waktunya. Jadi kita lebih banyak bicara tentang periodenya. Pada abad ke-16 Islam telah masuk ke Sulawesi, yang dibawa oleh siapa? Datuk Ribandang. Datuk Ribandang. Beliau ini adalah dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi itu adalah Goa. Goa ini adalah kerajaan, salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan. Kemudian setelah Datuk Ribandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi, Raja Goa yang bernama Kareng Tunigalok. Ini
saya sampaikan tadi masuk Islam, kemudian oleh Datuk Ribandang itu kemudian diusulkan supaya namanya diganti. Inilah yang diabadikan ini. Namanya siapa? Sultan Alauddin. Itu juga menjadi pembelajaran. Misalnya sekarang ini ketika ada orang yang mu'alaf atau masuk Islam, itu diganti namanya dengan nama yang memiliki arti. Nah, kemudian berikutnya adalah di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dalam sejarah kita temukan bahwa mula-mula bagaimana Islam di Kalimantan itu sama seperti sebelumnya, itu dibawa oleh para pedagang Arab dan mubalik. Tapi mubalik ini itu adalah dari Jawa, ya. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, kenapa Islam bisa sampai menyebar di berbagai wilayah? Karena spirit itu tadi. Adanya perintah dalam Al-Quran, Quran surah 3 tadi, ayat 104, itu untuk berdakwah. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Inilah spiritnya untuk berdakwah, menyampaikan, menyebarluaskan Islam ini di berbagai pelosok. Nah, berikutnya nanda sekalian, di Kalimantan Barat ada Muara Sambas dan Sukadana. Inilah awal mula masuknya Islam di sana. Ini juga dibawa dari siapa? Dari pedagang. Tapi ini dari Malaysia, karena dari Johor, ya, ulama dan mubalik dari Palembang. Palembang ini adalah Sumatera Selatan. Berarti lebih dahulu Islam di mana? Di Sumatera dibandingkan di Kalimantan. Itulah sebabnya lebih dahulu kita bahas bagaimana Islam di Sumatera. Karena ulama-ulama yang ada di sana kemudian berdakwah atau menyebarkan Islam di berbagai pelosok termasuk di Kalimantan. Nah, berikutnya nanda sekalian, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ini itu adalah Datuk Ribandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Jadi kita tahu Datuk Ribandang ini awalnya di Sulawesi, tapi namanya ulama yang saat itu Islam ini baru dipahami beberapa orang dan tidak boleh memang sembarang untuk menyampaikannya. Untuk berdakwah harus memang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, yang tinggi. Maka Datuk Ribandang inilah yang kemudian melakukan ekspansi atau melakukan penyebaran Islam di mana? Di Kalimantan Timur. Itulah sebabnya Kalimantan Timur, Sulawesi ini memiliki persinggungan sejarah yang sangat kuat, yang sangat erat. Kemudian berikutnya adalah di Maluku. Di Maluku ini itu adalah awalnya dibawa oleh seorang ulama, namanya Datuk Maulana Hussein dari Minangkabau. Dari mana? Dari Minangkabau. Beliau ini adalah pedagang dan juru dakwah juga yang kemudian utusan dari Gresik. Nah, tiba di Ternate pada tahun 1465. Jadi Ternate tentu menjadi cikal bakal bagaimana Islam di sana, karena inilah yang pertama dimasuki kalau kita bicara Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Nah, kemudian berikutnya adalah di Papua. Papua juga dipelajari dalam sejarah. Tentu banyak juga perspektif, tapi berdasarkan teori Bacan, ya, bahwa Islam masuk ke Papua itu ketika Raja Bacan, Sultan Zainal Abidin,
yaitu pada abad ke-16 ya, tahun 1521 menguasai suku-suku di Papua. Jadi di Papua ada banyak suku-suku, tetapi hanya bisa disebutkan suku-suku ya, karena jujur saya juga belum pernah ke sana di Papua, tapi mungkin ada Nanda sekalian yang pernah ke sana dan tahu tentang suku-suku di Papua. Tapi yang pasti kaitannya tentang Islam di Papua itu juga ada peristiwanya pada masa lalu, yaitu abad ke-16. Dibandingkan dengan wilayah lain yang kita tidak sebutkan karena memang adalah wilayah-wilayah yang baru atau baru dibentuk ya, tidak setua dengan wilayah-wilayah yang awalnya dimasuki Islam ketika Islam masuk di Nusantara. Nah, kemudian ada juga teori Maluku Utara atau Ternate Tidore, di mana Kesultanan Tidore pada tahun 1443 Masehi ini Sultan Ibnu Mansur memimpin ekspedisi ke tanah Papua. Sultan Ibnu Mansur. Nah, di mana Islam ini? Nah, itu kapan? Tadi tempatnya kita sudah sampaikan. Nah, ini di waktunya itu sekitar tahun 1443 Masehi. Nah, kemudian kalau teori Bacang, itu adalah pertengahan abad ke-15. Nah, di Papua ini ada beberapa wilayah yang kita bisa sebutkan dan saya kira ini tertulis di buku bagaimana Islam di Papua itu di awal mulanya Islam. Yaitu adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, kemudian Pulau Gebi dan lain-lain. Dan mungkin juga ada beberapa wilayah-wilayah yang lain yang tidak sempat disebutkan karena memang Papua ini adalah wilayah minoritas Islam dibandingkan dengan wilayah lain, apalagi kalau kita bicara tentang Jawa, tentang Sulawesi. Islam di Papua ini memang sampai sekarang itu masih minoritas. Nah, Nanda sekalian, selanjutnya adalah di Nusa Tenggara. Bagaimana Islam di Nusa Tenggara? Nah, itu adalah ada ulama dulu namanya Syahbuddin bin Salman Al-Faris. Beliau adalah ulama tapi juga adalah pedagang dari Palembang. Ini mengingatkan kita juga bahwa di Palembang itu lebih dahulu Islam masuk daripada di Nusa Tenggara. Karena yang membawa atau menyebarkan Islam di Nusa Tenggara itu adalah dari Palembang. Siapa namanya? Syahbuddin bin Salman Al-Faris. Kapan? Ini adalah abad ke-15. Nah, kemudian berikutnya adalah di mana? Itu adalah tepatnya di Pulau Solor yang kemudian selanjutnya berkembang ke wilayah Alor, Flores, Timor dan Sumba. Nah, mungkin Anda sekalian ada yang dari NTT. Ini mengingatkan kita bagaimana Islam awal mulanya di sana, terutama di tempat-tempat yang tersebutkan dalam sejarah, yaitu di Alor, Flores, ya, kemudian di Sumba dan tempat lain. Nah, kemudian di NTT ini ada namanya Raja Sangajidasi. Ini adalah putrinya, kemudian dinikahi oleh Syahbuddin, salah seorang atau salah satu yang pertama kali memeluk Islam, yang kemudian selanjutnya diikuti oleh anggota keluarganya. Inilah kalau misalnya seorang penguasa ketika dia masuk Islam, itu pasti akan diikuti oleh keluarganya dan rakyatnya atau orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau yang masuk Islam itu adalah memiliki kekuasaan, apalagi seorang raja. Nah, kemudian selanjutnya di
NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Itu akhir abad ke-15. Jadi masuknya Islam di sana itu adalah di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Di mana? Lombok. Lombok ya itu di NTB ya. Jadi wilayah Bayan sebagai pintu masuknya Islam. Jadi selalu yang kita bicarakan adalah ketika bicara tentang wilayah itu adalah pintu masuknya Islam. Tidak semua, tapi pasti ada wilayah-wilayah tertentu. Nah, jadi inilah yang penting untuk kita letakkan sebagai sesuatu yang penting dicatat dalam sejarah untuk selanjutnya diketahui dan didakwahkan, disampaikan kepada generasi anak cucu kita. Nah, kemudian oleh siapa? Itu adalah Ghaus Abdul Razak dari Baghdad. Ini menikah dengan putri kerajaan Sasak. Jadi salah satu strategi atau media cara Islam berkembang di Nusantara waktu itu adalah juga selain perdagangan itu adalah pernikahan. Salah satunya ini adalah Ghaus Abdul Razak ini yang dari Baghdad itu yang menjadi penyebar Islam itu menikah dengan putri kerajaan Sasak. Inilah juga yang kemudian menjadi faktor di antara sekian banyak mengapa Islam bisa diterima atau bisa tersebar di banyak tempat termasuk di NTB. Nah, kemudian selanjutnya anak Sunan Giri ini dari Jawa, inilah juga yang menyebarkan Islam di sana. Di mana? Di NTB. Nah, baik Nanda sekalian, untuk selanjutnya masih ada waktu untuk kita bisa berdiskusi, tapi yang pasti bahwa berbicara tentang sejarah itu artinya kita bicara tentang masa lalu. Tetapi pada saat yang sama kita juga hadir sekarang ini, saat ini, di sini. Inilah yang kadangkala harus juga disambungkan, ditautkan antara peristiwa masa lalu, sekarang, dan pada saat yang sama tentu kita juga punya teropong terhadap masa depan. Karena sejarah pasti isinya masa lalu, sekarang, dan masa depan. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan tanggapan atau sesuatu yang Ananda sudah memahami tapi dengan perspektif yang berbeda. Itu lebih mantap lagi. Nanti kita bisa diskusikan. Silakan Anda sekalian kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi atau ada mau menyampaikan pendapat. Karena sekali lagi namanya sejarah, tadi disampaikan lebih awal bahwa itu ada banyak perspektif. Tapi jauh lebih penting adalah memahami kemudian mengambil pesan-pesannya dan nilai-nilainya. Bagaimana Islam itu kita bisa terima sampai saat ini, itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi pada masa depan Islam juga nanti akan sampai ke anak generasi kita, cucu kita, itu juga ketika disampaikan, ketika didakwahkan. Tetapi sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang didakwahkan ini untuk bisa menjadi sejarah, maka tentu syaratnya adalah harus penting, harus besar, harus punya pengaruh. Dan yang paling penting lagi harus tercatat. Karena kita dalam keseharian senantiasa diliputi atau mendapatkan informasi-informasi, tetapi tidak semua informasi itu bisa menjadi sebuah sejarah. Ya, ada Nanda sekalian yang mau bertanya, disebutkan namanya dari sekolah mana Nanda sekalian. Oke, jadi sambil menunggu, yang pasti bahwa materi dari pendidikan agama Islam ini selain Al-Quran, kemudian akidah, kemudian akhlak, kemudian fikih,
itu adalah sejarah atau tarik Islam. Dan tarik Islam ini atau sejarah Islam ini untuk di kelas 12 itu pembicaranya adalah pada tarik Islam di Nusantara dulu. Tetapi kalau kita bicara sekarang itu artinya Islam di Indonesia. Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya itu akan lebih detail lagi, akan lebih mendalam lagi ketika Islam ini yang awalnya dengan dakwah, lalu kemudian melalui perkawinan, kemudian melalui pendidikan, melalui kesenian, lalu kemudian berkembang di beberapa wilayah tadi, dari orang-orangnya, di mana tempatnya, kemudian waktunya, sampai kemudian menemukan momentumnya, itu ketika sampai pada pusat kekuasaan menjadi sebuah kerajaan. Dan kerajaan-kerajaan inilah yang nanti insya Allah akan lebih banyak dibahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi, ada yang memberikan saran, atau yang paling penting itu adalah ketika Ananda sekalian itu sudah punya bahan bacaan yang mungkin bisa berbeda. Memang ya silakan. Silakan Nak ya. Jadi saya dulu ketika mau bertanya diliputi oleh keraguan-raguan, kekhawatiran, kecemasan, jangan-jangan salah. Tetapi saya membaca sebuah buku, itu Quantum Learning, saya ingat sekali tahun 2001, dan itu merubah saya, mempengaruhi saya untuk berani. Apa disampaikan? Satu-satunya kegagalan terbesar di dunia ini adalah kegagalan untuk mencoba. Jadi kalau Nanda sekalian tidak berani mencoba, maka itulah hakikat dari kegagalan. Dan kegagalan itu adalah kegagalan yang paling terbesar. Jadi Nanda sekalian, ketika ada yang mau bertanya, sebetulnya itu sudah sukses. Sudah sukses melawan rasa malu, rasa takut salah, rasa jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, dan seterusnya. Itu semua harus dilepas. Oke, Nanda sekalian, ada yang mau disampaikan? Kalau ada pertanyaan, ada masukan, Nanda sekalian. Saya juga menyampaikan kepada Nanda sekalian bahwa materi ini termasuk materi-materi sebelumnya untuk pendidikan agama Islam kan hanya ada 2 orang ya, bisa dicari di e-andalan, apakah menggunakan gawai atau termasuk di browsernya, silahkan logging. Menggunakan apa? Menggunakan NISN. Jadi ini juga adalah bagian dari cara kita untuk mengetahui. Selalu yang saya tekankan kepada siapapun bahwa ilmu itu adalah harus dituntut, harus dicari. Karena itu Nanda sekalian, jangan lupa untuk mencari ilmu, menuntut ilmu kapan dan di mana saja oleh siapa saja. Apalagi sekarang ini di era digitalisasi, masing-masing mungkin Anda sekalian itu sudah punya gawai atau HP, handphone yang berandroid. Itu silakan dicari saja. Untuk selanjutnya kita bisa mengeksplorasi. Cuma memang kadangkala itu lebih instan kalau misalnya sesuatu itu kita mencarinya itu tanpa ada pengungkapan atau tanpa eksplorasi atau tanpa elaborasi. Saya lebih enak menyebutnya untuk kita melakukan pendalaman terhadap satu pengetahuan ilmu itu adalah dengan EEK. Meskipun sekarang ini mungkin sudah basi, tetapi saya masih menjalankan itu, menjadikan sebagai sebuah prinsip untuk melakukan EEK.
Jadi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, mungkin anda sekalian sudah ada bahan bacaannya, tapi belum dielaborasi. Nah, ayo tanya-tanyalah. Oke ya. Oh ini, saya dapatkan ini. Oh ini yang berbeda. Nah, maka selanjutnya jangan lupa dikonfirmasi. Karena kadang-kala sekarang ini yang membuat orang banyak salah kaprah, salah paham, karena terhadap apa yang dipahaminya, yang dia temukannya, itu dia tidak melakukan konfirmasi, tidak berdialog, tidak bertanya. Nah, kan? Nah, inilah yang penting saya kira Anda sekalian, kenapa Smart School ini itu ada interaksinya. Harus ada dialognya, interaktif, karena memang ada banyak kemungkinan untuk sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita berikan, yang kita sampaikan, itu sesungguhnya melenceng dari sesuatu yang sebagaimana benarnya, yang sebagaimana adanya. Nah, inilah penting ya. Nah, karena mungkin Anda sekalian ada yang masih mencari-cari, tapi sebagai sebuah tindak lanjut, saya minta kepada Anda sekalian untuk menguji pemahaman, bisa mengakses di sini ya. Ini soalnya ya, di https://bit.ly/soal_Islam_Indonesia. Oke. Gimana Anda sekalian? Atau bisa juga melalui barcode ini. Insya Allah bahwa bagaimana hasil uji pemahaman kita itu akan terbaca di sini untuk selanjutnya baik kepada saya, kepada Ibu Isma, atau kepada guru pendamping yang ada di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing, yang nanti berikutnya bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Demikian Anda sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Jangan lupa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.